warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari dari Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula dengan nomor NIM 3090200071. Video ini didokumentasikan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula dengan dosen pengampu Dr. Kamala MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa Indonesia non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Bahasa baku menurut Hasan Al-Alwi. Bahasa baku mendukung 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi membawa kewibawaan. Yang ketiga, fungsi kerangka acuan. Fungsi bahasa tidak baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan setelah kehancaran saat berkomunikasi. Ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa baku dibagi menjadi 3. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Ciri-ciri bahasa tidak baku, yang pertama, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman, dapat terpengaruhi oleh bangsa asing. Yang ketiga, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Contoh bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Contohnya, yang pertama, apotik menjadi apotik, azan menjadi azan, cabe jadi cabe. Pada zaman globalisasi, yaitu zaman sekarang, zamannya teknologi yang canggih, yang sangat mempengaruhi pemuda Indonesia. Pada zaman inilah, pemuda Indonesia berlomba untuk menampilkan diri kepada Indonesia, bahkan dunia, bahwa dirinya gaul. Maka dari itu timbul kelakuan yang tidak teratur, gaya berpakaian yang ugal-ugalan, dan termasuk bahasa juga sudah sangat berubah tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Banyak faktor yang sangat kuat untuk mempengaruhi bahasa Indonesia. Saat kita menggunakan dengan baik, di saat kita berbicara dengan sesama, kita bisa terpengaruhi karena faktor lingkungan. Yang pertama, faktor lingkungan ini sangat kuat untuk pengaruhnya karena kita berada di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, faktor teman. Terkadang secara tidak sengaja kita menggunakan bahasa yang sama dengan teman kita. Yang ketiga, pengaruh bahasa daerah. Pengaruh ini sering didengar sedikit banyaknya. Jika seseorang tidak sering menggunakan bahasa Indonesia, ia akan janggal saat berbicara. Setelah kita melihat masalah-masalah yang di atas, kita sudah menyadari ternyata banyak kesalahan kita saat berbicara dengan orang lain. Padahal setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar yang ketiga di sana kita melihat ialah Sumpah Pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi jika kita melihat zaman sekarang, Sumpah Pemuda hanya diikrarkan saja, tidak menjadi pengabdian bagi pemuda kita. Bahkan hanya sedikit yang masih menyadari hal ini. Kalau seperti ini, bagaimana pemuda kita sekarang bisa diharapkan untuk memelihara suatu kebangsaan yang pernah pemuda kita perjuangkan sebelum kemerdekaan Indonesia? Maka dari ini saya mengajak pemuda kita akan teman-teman untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia melalui berbahasa Indonesia yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.